Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian etnopedagogik yang saya buat. Di sini saya mengangkat judul pendekatan etnopedagogik dalam pembelajaran IPS sebagai wadah pendidikan budaya dan karakter bangsa. Kilas pandang, ringkasan dari proposal penelitian ini berisi penanaman pendidikan berbudaya dan berkarakter bangsa dengan pendekatan etnopedagogik di SMPN 1 Sumber Jambe yang merupakan salah satu sekolah negeri di Jember. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif, sedangkan jenis penelitiannya menggunakan jenis penelitian berupa studi kepustakaan atau library research. Baik, dimulai dari pendahuluan. Di bagian latar belakang, mengemukakan dalam proses pendidikan budaya dan berkarakter bangsa merupakan salah satu upaya untuk mencegah terjadinya degradasi nilai-nilai etika dan moral di kalangan remaja. Rasa kepedulian ini didasarkan pada kenyataan bahwa dewasa ini cenderung semakin merebahnya sikap perilaku remaja yang menyimpang dari tatanan nilai-nilai moral yang berlaku di masyarakat, yang akhirnya membawa remaja tersebut tersesat di jalan hidupnya. Dari penjelasan singkat di atas, peneliti mengangkat judul pendekatan etnopedagogik dalam pembelajaran IPS sebagai sarana pendidikan budaya dan karakter bangsa. Penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan sikap berbudaya dan berkarakter bangsa dengan menggunakan pendekatan etnopedagogik di kelas 7A SMPN 1 Sumber Jambe. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana mengintegrasikan aspek etnopedagogik dalam pendidikan IPS di SMPN 1 Sumber Jambe. Yang kedua, bagaimana merencanakan pendidikan berbudaya dan berkarakter bangsa dalam pembelajaran IPS. Adapun manfaat dari penelitian ini ada dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Adapun manfaat praktis, yaitu dapat menambah wawasan serta memajukan pola pikir peneliti dan pembaca mengenai pentingnya pendekatan etnopedagogik dalam dunia pendidikan dalam menumbuhkan sikap berbudaya dan berkarakter bangsa. Adapun manfaat praktis dari penelitian ini, yang pertama, bagi program sarjana YIN Jember, dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai pustaka bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji tentang pendekatan etnopedagogik dalam dunia pendidikan. Yang kedua, bagi peneliti khususnya, memberikan pengetahuan dan pengalaman nyata tentang pentingnya peranan etnopedagogik dalam pendidikan. Dan yang ketiga, bagi pendidik, meningkatkan variasi dan inspirasi bahan pembelajaran, mengembangkan kurikulum, serta pendukung pembelajaran untuk meningkatkan suatu pembelajaran yang menarik, yang melibatkan peran etnopedagogik dalam pembelajaran IPS. Dan yang terakhir, bagi peserta didik, dapat mengetahui dan mengimplementasikan pendidikan berbudaya dan karakter bangsa dalam pendidikan IPS yang dipelajarinya. Kemudian di bab 2, yaitu tinjauan pustaka yang terdiri dari penelitian terdahulu dan kajian teori. Penelitian terdahulu di sini diketahui ada dua penelitian. Yang pertama, oleh Zikrul Hakim yang berjudul Implementasi Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP di sekolah. Dan yang kedua, oleh Wayan Sugita dengan judul Pendidikan Budaya dan Berkarakter Bangsa. Di dalam kajian teori, saya mengambil 4 teori, yaitu teori pengertian pendekatan, dan yang kedua etnopedagogik, dan yang ketiga mata pelajaran IPS khususnya, serta yang terakhir pendidikan budaya dan berkarakter bangsa. Dalam kajian teori ini mungkin tidak akan banyak yang saya jelaskan, saya hanya memaparkan sedikit tentang apa sih pendidikan budaya dan karakter bangsa itu? Pendidikan budaya dan berkarakter bangsa dapat dimaknai sebagai pendidikan yang mengembangkan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa pada diri peserta didik, sehingga mereka memiliki nilai dan karakter sebagai karakter dirinya, menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan dirinya sebagai anggota masyarakat dan warga negara yang religius, produktif, dan kreatif. Nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan berbudaya dan berkarakter bangsa itu ada 4, yaitu nilai agama, nilai Pancasila, nilai budaya, dan tujuan pendidikan nasional itu sendiri. Berdasarkan keempat sumber nilai tersebut, terindikasi sejumlah nilai yang ada dalam pendidikan berbudaya dan berkarakter bangsa, yaitu diantaranya nilai religius, nilai jujur, nilai toleransi, disiplin, nilai kerja keras, nilai mandiri,
nilai rasa ingin tahu, nilai semangat kebangsaan, nilai cinta tanah air, nilai menghargai prestasi, nilai bersahabat atau komunikatif, nilai cinta damai, gemar membaca, nilai peduli lingkungan, nilai peduli sosial, dan nilai tanggung jawab. Mari kita sampai di bab 3, yaitu metode penelitian. Tahapan-tahapan metode penelitian, yang pertama yaitu merumuskan judul, yang kedua mengidentifikasi masalah, kemudian mengumpulkan data, dan selanjutnya pengolahan data, kemudian analisis data, serta penyusunan laporan. Jenis penelitian dan pendekatan dalam penelitian ini, yaitu jenis penelitiannya yaitu kualitatif, dengan jenis penelitian berupa studi kepustakaan atau library research, dan lokasinya dilaksanakan di kelas 7A SMPN 1 Sumber Jambe dengan mempertimbangkan segala aspek dan keterkaitan dengan judul penelitian yang diangkat. Variabel dan fokus penelitiannya didasarkan pada tingkat kepentingan atau urgensi dari masalah yang dihadapi. Dalam penelitian ini memfokuskan pada sejauh mana pendekatan etnopedagogik dalam pembelajaran IPS sebagai wadah pendidikan berbudaya dan berkarakter bangsa di kelas 7A SMPN 1 Sumber Jambe. Objek utamanya adalah siswa kelas 8A SMPN 1 Sumber Jambe. Teknik pengumpulan datanya yaitu dokumentasi, yaitu mencari sumber mengenai hal-hal dan variabel yang berupa catatan, buku, makalah, atau artikel, dan jurnal sebagainya. Analisis data. Menurut Taylor, analisis adalah sebuah proses mencari usaha secara formal untuk menentukan tema dan merumuskan hipotesis serta data yang diperoleh. Di sini dalam penelitian ini analisis dilakukan dari 3 cara, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Dan yang terakhir yaitu keabsahan data. Mungkin itu saja pemaparan isi proposal penelitian yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.